Apakah karyawan swasta yang kemudian mengundurkan diri atau yang dikenal dengan istilah resign berhak mendapatkan uang pesangon? Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh audiens kita karena hal ini menyangkut tentang bagaimana hak karyawan swasta yang mengundurkan diri atau resign. So, sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu dipastikan apa status dari karyawan swasta tersebut. Apakah dalam kasus ini, si karyawan swasta tersebut itu berstatus sebagai karyawan kontrak atau karyawan outsourcing, berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, atau berstatus sebagai karyawan tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Kenapa ini penting? Karena hanya karyawan tetap yang berhak mendapatkan uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja, dan hak-hak lainnya. Kalau misalnya seorang karyawan tersebut itu dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karena pertanyaannya menyangkut tentang pesangon, jadi di sini saya menganggap status dari karyawan tersebut itu sebagai karyawan tetap. Seperti yang kita ketahui, uang pesangon adalah salah satu hak dari seorang karyawan swasta yang mengundurkan diri dari sebuah perusahaan. Jadi, kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak-hak karyawan swasta atas pesangon itu diatur dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Undang-Undang Cipta Kerja, uang pesangon diberikan kepada karyawan swasta dengan kategori tertentu, dan salah satunya adalah apabila si karyawan tersebut itu terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tapi sama halnya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, uang pesangon dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku bagi karyawan swasta yang resign atau mengundurkan diri. Dengan catatan, resign atau pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja tersebut karena kemauan dirinya sendiri, bukan karena adanya paksaan atau intimidasi dari pihak perusahaan atau pihak manapun juga. Pertanyaannya, jadi apa dong hak-hak dari karyawan yang sudah mengundurkan diri atau resign? Apa dalam kasus ini si karyawan tersebut itu tidak berhak sama sekali atau tidak mendapatkan hak-hak apapun dari pihak perusahaan, sementara si karyawan sudah lama bekerja atau mengabdikan dirinya dalam sebuah perusahaan di mana si karyawan tersebut itu bekerja? Perlu saya sampaikan, walaupun seorang karyawan yang mengundurkan diri atau yang resign tersebut itu tidak mendapatkan uang pesangon, pemerintah mengatur tentang dua jenis hak karyawan swasta yang mengundurkan diri atau resign dari perusahaan di mana si karyawan tersebut itu bekerja. Berdasarkan pasal 50 Peraturan Pemerintah atau PP nomor 35 tahun 2021, diatur tentang pertama, uang penggantian hak, yaitu uang penggantian hak yang diberikan kepada karyawan swasta yang mengundurkan diri atau resign yang terdiri dari tiga jenis. Pertama, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Walaupun dalam prakteknya, sebagian besar perusahaan dalam peraturan perusahaannya menyatakan cuti tahunan itu tidak bisa diuangkan apabila tidak diambil. Lalu ada biaya atau ongkos pulang untuk karyawan swasta dan keluarganya ke tempat di mana si karyawan swasta tersebut itu diterima kerja. Nah, biasanya ini hanya berlaku khusus untuk karyawan swasta yang rekrutmennya dari daerah lain. Dan sebelumnya, aturan tentang ongkos pulang ini sudah diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja. Termasuk hal-hal lainnya yang sebelumnya diatur dalam kesepakatan bersama antara perusahaan dan pekerja.
Lalu yang kedua, uang pisah. Nah, perhitungan tentang uang pisah untuk karyawan swasta yang resign atau mengundurkan diri itu berbeda-beda di setiap perusahaan. Jadi tergantung pada kebijakan perusahaan. Hanya saja yang perlu menjadi catatan atau digarisbawahi, sebagian besar dari perusahaan tidak memberikan uang pisah. Apalagi kalau misalnya si karyawan tersebut itu sudah dimasukkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan atau program jaminan yang lainnya. Jadi kalau karyawan tersebut itu mengundurkan diri atau resign, maka si karyawan tersebut hanya bisa mencarikan BPJS Ketenagakerjaan atau program lainnya. Jadi pemberian uang penggantian hak dan uang pisah tersebut diberikan kepada karyawan yang mengundurkan diri atau resign dengan catatan, pertama, uang penggantian hak dan uang pisah ini sebelumnya sudah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau PKB. Lalu yang kedua, uang penggantian hak dan uang pisah ini diberikan kepada karyawan swasta yang mengajukan pengunduran diri atau resign dengan catatan telah memenuhi syarat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Biasanya ada 3 syarat agar seorang karyawan swasta yang ingin mengundurkan diri atau resign mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah. Pertama, si karyawan tersebut wajib mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum tanggal mulai pengunduran diri atau yang kita kenal dengan istilah one month notice. Lalu yang kedua, si karyawan swasta yang bersangkutan tersebut itu tidak terikat dalam sebuah ikatan dinas. Jadi sebelumnya tidak ada kesepakatan atau perjanjian dengan pihak perusahaan kalau misalnya untuk selama kurun waktu tertentu si karyawan tersebut katakanlah misalnya 2 tahun tidak boleh mengundurkan diri atau resign. Bahkan kalau misalnya ada kesepakatan atau perjanjian tersebut, kalau si karyawan tersebut mengundurkan diri atau resign, maka si karyawan tersebut bisa terkena denda penalti. Lalu yang ketiga, si karyawan swasta tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai resign. Jadi artinya dia tetap melaksanakan kewajibannya atau tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Jadi kalau semua syarat-syarat tadi tersebut itu terpenuhi dan karyawan swasta tersebut itu dinyatakan resmi mengundurkan diri, barulah uang penggantian hak dan uang pisah tadi diberikan oleh perusahaan kepada si karyawan yang mengundurkan diri atau resign tersebut. Mungkin dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.